Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3937, 3938, 3939. Dev melihat api pamungkas di depannya dan tiba-tiba mendapat ide. Kemudian terlihat api dari inti bumi berkobar di ujung jari Dev, dan kemudian Dev dengan lembut mengayunkannya ke area di depannya. Segera, gelombang panas melonjak dan menuju ke arah Lusan dan yang lainnya. Dalam sekejap, terdengar beberapa jeritan dan makian tidak jauh di depan. Astaga, apa-apaan ini? Panas sekali. Aku akan terpanggang. Berhenti, aku berhenti. Panas sekali. Banyak murid dari pengikut pemimpin sekte baru memilih untuk berhenti karena mereka tidak tahan. Lusan juga berkeringat banyak dan ekspresinya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku baru saja melakukan kesalahan dan membawa gelombang panas yang hebat ke sisiku? Lusan curiga bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan sekarang. Lagi pula, di seluruh tempat penilaian sekarang, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa bergerak bebas dan mengendalikan api. Lusan berdiri, mengambil cermin perunggu dan menuju api lagi. Ketika Dev melihat Lusan datang, dia segera mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian sebuah fantasi muncul. Lusan masuk ke dalam ilusi tanpa persiapan. Pemandangan di depannya tidak berubah, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi api pamungkas. Wajah Lusan penuh keraguan, dan dia terus mencari api pamungkas. Dia bahkan mengeluarkan cermin perunggu dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan oleh api pamungkas, berharap menemukan lokasi api pamungkas dengan cara ini. Aneh sekali, kenapa api pamungkasnya menghilang? Lusan mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Dev dan berputar-putar. Lusan berjalan lama, tapi tetap tidak menemukan api pamungkas, yang membuat Lusan mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tersesat? Tidak bisakah aku kembali? Apakah ada yang salah dengan penilaian kali ini? Lusan menyadari bahwa bukan saja dia tidak dapat menemukan api pamungkas, dia bahkan tidak dapat menemukan jalan kembali. Dia sekarang tidak curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi menganggap ada kerusakan di tempat penilaian. Lusan, yang tidak punya pilihan selain bergerak, duduk bersila, dan aliran kekuatan spiritual menembus cermin perunggu. Pola formasi pada cermin perunggu berkedip-kedip, dan kemudian gumpalan api coklat melompat keluar. Sepertinya orang ini ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian ini. Akan ada hubungan antara jenis api pamungkas yang sama. Seseorang dapat menggunakan hubungan ini untuk menemukan arah penilaian api pamungkas. Tapi saat api pamungkas melompat ke cermin perunggu, Dev mengayunkan energi pedang tajam, dan kemudian melihat api pamungkas terbelah menjadi dua. Lusan tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan isap yang sangat besar menyebabkan api pamungkas langsung tersedot. Lusan tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dev dapat melihat Lusan di depannya, tetapi Lusan tidak dapat melihat Dev sama sekali, dan dia dimanipulasi oleh Dev seperti orang bodoh. Api pamungkas tersedot ke dalam tubuh Dev, dan seketika api pamungkas coklat itu dikelilingi oleh 3 jenis api pamungkas di tubuh Dev. Api pamungkas yang baru saja dia hirup masih ingin berjuang dan berlarian di dalam tubuh Dev. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditekan oleh 3 jenis api pamungkas Dev, dan akhirnya dia tunduk dan dimurnikan oleh Dev. Bintang sumber api di tubuh Dev menjadi lebih terang. Api pamungkas dari sekte api ungu benar-benar agak lemah, dan bisa dimurnikan dengan mudah. Dev terdiam beberapa saat. Dia berpikir bahwa akan membutuhkan waktu tertentu untuk memurnikan api pamungkas sekte api ungu. Melihat bahwa dia telah memurnikan api pamungkas, Dev menghilangkan ilusi itu dengan lambaian tangannya. Saat ini, Lusan melihat ke cermin perunggu di tangannya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin mengandalkan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian. Namun sekarang, api pamungkas di cermin perunggu telah lenyap, dan api pamungkas di area penilaian juga muncul di depan Lusan saat ini. Tepat ketika Lusan bingung, api pamungkas di area penilaian tiba-tiba meledak. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan Lusan langsung tersingkir, dan para murid dari pengikut pemimpin sekte baru, di bawah gelombang panas yang besar ini, satu demi satu mengumumkan partisipasi mereka.
Banyak murid yang langsung terbakar dan beberapa pingsan. Duarer. Dengan deru api pamungkas, seluruh tempat penilaian langsung berguncang. Area putih di depan mata semua orang perlahan menghilang, dan aura api di seluruh area penilaian menjadi manik. Sesuatu telah terjadi, cuaca menjadi sangat panas. Saat Lusan melihat ini, dia berteriak. Liu Sitong, yang sedang duduk di luar saat ini, juga terlihat terkejut. Dia juga merasa ada yang tidak beres di lokasi penilaian, dan buru-buru mulai mengontrol formasi, mencoba membuka lokasi penilaian. Jika terjadi kesalahan di tempat penilaian dan banyak murid mati di dalam, dia, sebagai ketua juri penilaian, tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya. Meskipun dia bisa menggunakan trik untuk membuat murid dari pengikut Master Sekte Lama gagal dalam ujian, tapi dia tidak berani membiarkan orang-orang ini mati di area penilaian. Jika tidak, maka akan menimbulkan kecelakaan besar. Jika tidak, ada risiko Sekte Api Ungu akan mengalami perselisihan internal atau bahkan kehancuran. Liu Sitong membuka formasi, dan area penilaian langsung menjadi terang, dan area putih menghilang. Pada saat ini, wajah Lusan benar-benar terbakar, dan banyak murid yang dibawanya terluka, bahkan ada yang pingsan. Adik laki-laki, adik perempuan, Wei Qing juga berlari dengan panik, meneriaki Dev dan Qian Xiu. Jika ini terjadi, dia juga takut ada yang terluka. Kakak senior, Dev mengajak Qian Xiu dan yang lainnya untuk mengungkapkan diri mereka. Mereka semua terlihat santai, tidak ada yang terluka sama sekali. Hanya Lusan dan yang lainnya yang merasa malu, dan banyak murid yang terluka. Bagus sekali, kenapa apinya tiba-tiba meledak? Wei Qing merasa lega saat melihat Dev dan yang lainnya baik-baik saja, lalu menatap Liu Sitong dan bertanya. Dia mengira Liu Sitong merencanakan sesuatu lagi. Wei Qing, jangan tanya aku juga tidak tahu. Kamu tidak mengira itu aku, kan? Sudah kubilang, tidak ada yang berani membuat keributan sebesar itu berakibat fatal. Liu Sitong berkata dengan wajah serius. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak berani melakukan itu. Wei Qing juga percaya bahwa Liu Sitong tidak memiliki keberanian. Apa yang terjadi? Liu Sitong memandang Lusan dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Saya hanya ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian, dan hasilnya. Lusan menceritakan kisahnya kepada Liu Sitong secara mendetail. Setelah Liu Sitong mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia menamparkan Lusan dengan keras. Laki-laki sialan, idiot, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku baru saja memintamu untuk menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas agar mereka tidak tahan. Kamu benar-benar melepaskan api pamungkas tanpa izin. Jika dua api pamungkas bertabrakan, bisakah mereka tidak meledak? Tempat penilaian ini dikontrol dengan ketat, agar tidak merugikan murid penilai. Api pamungkas juga dihitung. Kamu benar-benar menggabungkan dua api pamungkas. Bisakah formasi tempat penilaian ini mampu menahannya? Liu Sitong mengumpat dengan marah dan meninju serta menendang Lusan. Dia ingin menghajar si idiot ini sampai mati. Wajah Lusan penuh dengan keluhan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, api di cermin perunggu menghilang, dan kemudian terjadi ledakan. Ketika Dev melihat ini, dia diam-diam tertawa dalam hati. Sekarang dia telah mencuri api pamungkas dari Sekte Api Ungu tanpa ketahuan, Lusan yang harus disalahkan. Apa yang terjadi? Saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah tegas berjalan dengan cepat. Melihat orang itu datang, ekspresi Liu Sitong, Wei Qing dan lainnya jelas berubah. Penatua Cui, ada kesalahan dalam ledakan api pamungkas di lokasi penilaian. Untungnya, tidak ada nyawa murid yang dalam bahaya. Liu Sitong bergegas menemuinya dan berkata kepada orang tua itu, bagaimana ini bisa terjadi? Formasi penilaian ini semuanya diatur olehku secara pribadi. Penatua Cui mengerutkan kening. Dev melihat bahwa Liu Sitong tampaknya takut pada Penatua Cui, jadi dia bertanya dengan suara rendah, saudaraku, apakah Penatua Cui ini anggota dari pemimpin sekte baru? Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Penatua Cui bukan dari pemimpin sekte baru, juga bukan dari pemimpin sekte lama. Di Sekte Api Ungu, Penatua Cui adalah satu-satunya yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Semua orang takut padanya. Seluruh formasi Sekte Api Ungu diatur oleh Penatua Cui. Tidak peduli siapa pemimpin sekte tersebut, mereka tidak akan berani menyinggung Penatua Cui. Setelah mendengarkan kata-kata Wei Qing, Dev tahu bahwa Penatua Cui ternyata adalah master formasi senior. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, master formasi juga sangat langka. Jika sebuah sekte memiliki master formasi tingkat tinggi, itu adalah harta karun. Tidak heran Liu Sitong sangat takut. Kemudian terlihat Penatua Cui dengan santai menggambar beberapa pola formasi, dan kemudian tempat penilaian bersinar dengan cahaya putih. Segera, wajah Penatua Cui menjadi sangat jelek dan berkata,
kekuatan api pamungkas di tempat penilaian tiba-tiba meningkat, yang membuktikan bahwa seseorang meningkatkan intensitas api pamungkas di tempat penilaian. Siapa yang melakukannya? Setelah mengatakan itu, Penatua Cui menatap wajah semua orang dengan tatapan sinis, karena hanya mereka yang berpartisipasi dalam penilaian yang dapat meningkatkan aura api, dan tidak ada cara untuk mengendalikannya di luar. Liu Sitong tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya setelah mendengarkan kata-kata Penatua Cui, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dan tubuh Lusan sedikit gemetar, dia hanyalah murid luar, dia tidak mampu membeli barang sebesar itu. Ketika mata Penatua Cui tertuju pada Lusan, Lusan segera buang air kecil. Melihat Lusan seperti itu, bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang melakukannya. Namun, Lusan adalah murid sekte luar, dan jelas belum sepenuhnya menguasai api pamungkas dari sekte api ungu. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Siapa namamu? Penatua Cui memandang Lusan dan bertanya dengan dingin. Murid, nama muridnya adalah Lusan. Lusan gemetar dan berkata dengan tergagap, tahukah kamu mengapa api ini meledak? Tanya Penatua Cui. Lusan tertegun dan diam-diam menatap Liu Sitong, sementara Liu Sitong mengikuti Lusan sambil mengedipkan mata. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Lusan mengatakan yang sebenarnya. Melihat mata Liu Sitong, Lusan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, murid tidak tahu, muridnya belum sepenuhnya memahami api pamungkas, dan aura api pamungkas juga sangat lemah. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Lusan langsung memberitahunya bahwa dia belum menguasai api pamungkas. Penatua Cui memandang Lusan. Dia tahu bahwa Lusan tidak berbohong. Orang ini tidak bisa berlatih api pamungkas. Jadi dia berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan masih hanya murid luar. Kali ini, dia baru saja mengembangkan aura api pamungkas, jadi saya menguji murid dalam. Penatua Cui, para murid di seluruh penilaian belum menguasai banyak aura api pamungkas, jadi tidak mungkin aura api pamungkas tiba-tiba meningkat selama penilaian. Tetapi ada seseorang yang telah menguasai aura api pamungkas dalam jumlah besar, dan dia juga termasuk di antara murid dalam ujian. Setelah Liu Sitong melihat Qian Xiu sekali, dia tiba-tiba terlintas dalam pikirannya dan ingin menjebak Qian Xiu. Siapa ini? Penatua Cui mengerutkan kening dan berkata, itu dia, murid kesayangan Penatua Hu, Qian Xiu. Dia sedang mengikuti penilaian Diaken, dan dia sepenuhnya mampu dengan cepat melewati level pengujian murid dalam di depannya. Tapi dia bekerja sama dengan mereka yang mengikuti penilaian murid dalam. Menurutku pasti ada rencana. Mungkin kali ini tempat penilaian api pamungkas tiba-tiba meningkatkan ledakan, dan dialah yang melakukannya. Liu Sitong menunjuk ke arah Qian Xiu dan segera memukulnya. Pengakuan ini membuat Qian Xiu bingung, dan bahkan Wei Qing pun tampak terkejut. Mata Dev sedikit menyipit, dia tidak menyangka Liu Sitong begitu tidak tahu malu. Bersambung. Perintah Kaisar